Selamat datang di Cuan Community. IHSG hari ini menguat ya 0,7%. Tutup di 6722.97, masih higher low candle-nya dan berhasil breakout 6698. Kemudian juga indusementnya berhasil diambil nih. Oh salah, indusementnya masih di sini ya. Indusementnya sih udah diambil dari kemarin. Maksudnya adalah setelah ngambil inducement di 6511, peluang untuk ke 6907.000 kan makin gede ya. Terus kemarin sempat tertahan di 6698, kemudian ada outside bar, inside bar di hari Jumat. Hari ini berhasil breakout dan mudah-mudahan dalam waktu dekat di minggu ini terutama atau ya sebelum ganti bulan lah ya, itu berhasil ke 6900 atau 7000. Mudah-mudahan seperti itu ya. Kemudian sisanya kalau misalnya masih trading, jangan lupa pasang trailing stop kalau udah floating profit, terus pasang stop lossnya, exit ya, jangan lupa plan exitnya, jualan terutama kalau udah cuan, karena jualan itu kadang agak-agak susah. Belinya gampang, jualannya masih ngarep-ngarep. Nah itu harus bikin trading plan, eksekusi berdasarkan trading atau investing plan-nya, baru bisa lebih oke lah, bisa lebih enak, nanti lebih tenang, psikologi lebih terjaga, tidur lebih nyenyak. Gitu ya. Sekarang kita bahas saham-saham yang masih ada di dalam watchlist. Hari ini si Bank Negara rilis laporan keuangan ya. Dia rilis laporan keuangan sih, angkanya naik. Pendapatan bunga bersihnya itu naik ya, ini 9,8, sebelumnya 9,3 triliun rupiah ya, naik sih ya. Dari kesimpulannya inilah, silakan di download sendiri kemudian dibaca, saya bacain kesimpulannya aja. Kemudian total laba bersihnya juga ada peningkatan tapi nggak terlalu signifikan ya. Mana nih total laba bersihnya, ada peningkatan lah kurang lebih kalau dibandingkan dengan year on year-nya itu 1%-an, kalau kuartalan 4,4%. Ada naiknya, tapi yang perlu diwaspadai, ada hal-hal yang perlu diwaspadai juga, karena di penyaluran kreditnya itu berkurang. Dia cenderung bukan berkurang gimana sih, tapi cenderung nggak tumbuh, cenderung nggak naik signifikan gitu loh. Kemudian dana pihak ketiganya naik, kalau year on year naik 5%. Terus kemudian kalau kuartalan Q on Q nya naik 1,7%. Nah marginnya ini kan terus, marginnya ini atau NIM nya ini ternyata dia cenderung nggak bertambah ya, cuan udah sih untung, tapi untungnya nggak bertambah gitu, nggak bertambah cukup signifikan gitu loh, cenderung flat gitu ya, cenderung sama. Cuan sih cuan, tapi cenderung sama aja. Jadi maksudnya nggak makin banyak gitu loh cuannya, paham kan ya maksudnya ya, gitulah pokoknya, cuannya nggak makin banyak. Kemudian LDR-nya itu ya ada di atas standar BI sih, tapi kalau misalnya kita perhatiin lagi, likuiditasnya itu mengetat. Kemudian kesimpulannya apa, kalau likuiditasnya mengetat sehingga cash yang dibagiin, bank kan dapat pendapatannya dari si bunga gitu ya, otomatis dia harus nyalurin kredit. Nah cash yang dibagikan untuk disalurkan sebagai kredit itu jadi berkurang begitu, jadi semakin terbatas, artinya duitnya ini makin tipis. Pendapatannya naik sih, tapi pendapatannya naik tapi naik tipis, nggak naik signifikan. Kemudian marginnya stagnan, nggak makin cuan, nggak makin untung gede, dan likuiditasnya makin seret, artinya cashnya makin habis. Kemudian ya mesti hati-hati lah ya, mesti hati-hati. Meskipun ini termasuk, ada yang bilang tanda kutip ini adalah salah satu bank BUMN yang murah, tapi tetap hati-hati. Dan apakah masih layak dibeli, kita coba lihat secara teknikal ya. Dari sudut pandang teknikal,
si Bank Negara strukturnya masih turun. Pertama itu yang bisa kita bisa sampaikan, strukturnya turun, high value di 4880. Jadi selama belum naik ke atas 4880, breakout 4880, maka strukturnya masih belum berubah. Meskipun ini area hijau-hijau ini area demand, direspon dengan baik, mantul harganya sebelum cum dividen ini ya, mantul. Tapi harus tetap breakout 4880 baru merubah struktur yang tadinya turun berubah jadi nggak turun minimal, atau ya mudah-mudahan cenderung uptrend kalau nantinya berhasil breakout 4880. Kemudian sedikit di atasnya ini ada order block yang cukup bagus, artinya ini area demand yang masih sangat memungkinkan direspon sebagai resisten di sekitar 5000-an ya, sampai 5200 lah, sedikit di bawah 5200. Kalau misal pengen beli, saya masih pilih di 4000 kecil atau di bawahnya atau di area hijau ini sih ya. Kalau di Bank Negara sih kayak gitu. Sekilas kalau kita lihat di time frame weekly, ini menarik karena mantul di area demand yang masih direspon jadi support. Dan di sini daily juga ada double bottom, ini neckline-nya di breakout tapi koreksinya lumayan dalam juga ternyata. Nggak cukup di neckline-nya terus mantul ya. Oke, jadi kalau misalnya pengen beli silakan. Kalau misalnya maksudnya kalau misalnya pengen beli gimana ya silakan aja. Boleh-boleh aja. Tapi untuk trading sih kalau sementara ini saya belinya sementara untuk trading. Ya meskipun kalau dilihat-lihat dia naik dari 6.000 sekarang 4.000 juga lumayan naiknya, terkoreksinya tuh lumayan loh. Sempet low di berapa, 3.610. Makanya area beli yang enak saya lebih pilih di bawah 4.000 sebenarnya ya, dengan stop loss kalau misalnya trading di bawah 3610 gitu sih ya. Next, kemudian saham yang masih ada di dalam watchlist ada MBMA. MBMA ini hari ini menguat 3,8% dan fraktal ada di 334 sih harusnya ya, fraktalnya di 334. Jadi sebelumnya pernah ada strategi yang dikirim ke rekomendasi itu belinya ngantri di 280. Masih bisa berlaku, silahkan diantriin di situ. Buat yang masih minat incer MBMA ya, stop loss di bawah 238. Antrinya boleh di dua level, 280 dan 258. Tapi kalau ternyata langsung bablas ke atas 334, boleh langsung diikutin juga sih. Incer target TP1 di 376 378 dan stop lossnya di bawah 308 itu ya. Gitu ceritanya. Kemudian yang berikutnya ada Raja. Hari ini menguat ternyata. Saya nungguin agak bawah dikit loh, nggak disamperin. 1920 saya nunggunya. Sekarang low di hari ini 2010. Ya udahlah. Raja naik. TP1 ada di 2,5 dan aduh. Mana nih? Nah, dan buat yang lagi incer atau masih incer Raja, masih bisa diincer di 1960 mungkin 1920 karena ini ada imbalance nih. Nah, siapa tahu kalau ngetes area level pullback di Fibo-nya tuh ya, ngetes level pullback di Fibo-nya terus mantul, dibeli silahkan. Kemudian stop loss-nya cukup di bawah sini sih, 18 di bawah 1860. Kemudian yang berikutnya ada KKGI. Nah, ini saya suka. Kenapa suka? Yang pertama struktur memang masih downtrend ya, tapi setup udah kebentuk, CB1 udah ada. Kemudian ini sekarang lagi terkoreksi nyampe di area beli 394 396 sampai 376 374 inilah. Sekarang 386. Nah, kalau misalnya pengen beli boleh langsung dibeli. Harusnya sih ini udah punya barang karena sempat ada strategi yang belinya itu di 396 kali ya, dan 376. Stop lossnya sama-sama kalau close di bawah 358 dengan target TP1 ada di 478 gitulah. Kemudian berikutnya ada MNCN. Hari ini sih masih menguat ya, meskipun tipis cuman 0,5% dan ya dan ini jebret di MNC
Salah lagi, MNCN. Nah ini dia, si MNCN salah, sorry saya ulang, hari ini close di 270. tutup sama persis seperti hari sebelumnya atau candle sebelumnya di hari Jumat. Strateginya saya masih tetap pilih ngantri paling enggak di 246 sih ya. Syukur-syukur kalau dikasih di 236 nih, 236, 228 itu sih. Paling enggak kalau misalnya nungguin si MNCN, coba tunggu di 246. Kalau ada rejection mau dibeli silakan. Kalau nggak ada tungguin di 238 atau 236 boleh. Terus AADI, nah ini harusnya sih udah dapat barang ya, 6900. Jadi buat yang udah punya barang disimpan dulu, stop lossnya sebenarnya kalau close di bawah 6700 sih. Kalau mau langsung pasang boleh di bawah 6450 boleh lah. Targetnya di area order block di sini yang ada warna merahnya tuh di sekitar 8300-an ya. Buat yang belum punya barang dan minat, kalau mau langsung beli boleh sih, stop lossnya sama di bawah 6450 boleh. Terus ada brand Doji Candle hari ini tutup menguat tipis 0,8%. Ya, ini kalau misalnya belum punya barang, saya pilih ngantri di 5100 sih. Tetap area favoritnya di situ brand. 5100, 46, 10. Tapi kalau misalnya udah punya barang, misal kemarin sempat beli di 6000 atau 6000 sekian, di hold dulu nggak apa-apa. Kalau beli di 6000-an berarti stop lossnya cukup di bawah 5475 ya, jangan terlalu bawah. Dan target TP1 ada di 7125. Kemudian yang berikutnya ada Harum. Ini juga saya masih ngantri nunggu bawah aja lah karena range-nya lebar ini setup. Jadi minimal 720 oke lah. 720 kemudian 655 juga oke. Stop loss-nya di bawah 590, di bawah 590. Dan berikutnya ada ICBP. Lower high lower low candlenya hari ini meskipun tutup sama persis dengan penutupan di hari Jumat dan Kamis ya. Setupnya udah kebentuk CB1, kemudian target TP1 ada di 11280. Order belinya belum dijemput di 10000 di 10050 ya. Jadi saya tetap pilih ngantri di situ sih. 10.050 dan 9760, stop lossnya sama-sama di bawah 9,5. Atau kalau misalnya ada koreksi dalam waktu dekat ke depan ke 10360 atau 10360 lagi, 10300-an, 10350 kayak gitu ya. Terus mantul ada rejection, dibeli boleh. Kalau enggak ya udah biarin. Itu sih. Selanjutnya kita bahas saham yang di request ada di kolom komen. Jadi kalau mau request atau nanya atau berdiskusi silakan langsung tulis aja di kolom komen di bawah. Saham yang di request ada JIHD. Oke, kita bahas. JIHD ini bisa dibilang ada setup lah ya. Induspun udah diambil, terus ada setup. Ini setupnya sih di B1 levelnya sih di sini udah ditembus ya. Kemudian udah nyampe target TP1, cuman belum ada koreksi. Nah kalau kayak gini nih, ini waktu sama aja sih, ujung-ujungnya area belinya juga situ-situ juga, 660 juga, dekat area itulah. Ini ada imbalance, sorry, ini ada imbalance. Nah, hijau kali ya biar enggak. Nah, ada imbalance yang mengiringi harga waktu nge-breakout si pullback terakhir ya. Jadi saya pilih ngantri di 660 aja sih kalau misalnya minat beli JIHD. Kecuali besok enggak ding, ini enggak ada highest close sih, dari enggak ada close yang lebih tinggi dari 830. Jadi oke, saya pilih 660 kalau mau ngantri, 660 dan 570, stop loss di bawah 492. Agak lebar ini range-nya sepertinya. Waduh, lebar sekali malah ya. Lebar sekali nih range-nya, jadi hati-hati. Kalau misalnya udah punya barang ya semoga ini nggak terlalu bawah ya. Ini bersinggungan dengan area EMA 20 juga sih, area imbalance dan area atau level pre-entry di 660 ya. Jadi mudah-mudahan di situ ada rejection. Kalau ada rejection mau dibeli silakan. Kalau udah punya barang mudah-mudahan nggak terlalu bawah. Kalau misalnya ada koreksi kemudian lancar ke target TP1 ada di 1040.
Ya, sekarang lanjut kita bahas rekomendasi saham untuk besok hari Selasa 28. Kok 28 sih? Hari Selasa itu 29 April 2025. Ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga ya. Tentunya menggunakan fitur smart order. Boleh GTC, boleh LIT. Pertama ada Inco. Si Inco strateginya ada sempat muncul di rekomendasi yang pernah muncul beberapa waktu sebelumnya sih. Dan belum dijemput, maka strateginya masih sama dan saya ini masih tetap milih Inco ngantri di 2080 sih. Ya, situ dulu lah. Kita lihat karena kemarin cukup ada rejection dan belum berhasil naik ke atas 2600. Jadi ini ada candle dominan, ada candle bullish yang jadi candle dominan. Kalau sampai turun ke bawah 2360 rasanya sih disamperin, ini bisa disamperin 2080-nya. Sorry, turun ke bawah berapa tadi? 2370. 2370 kan ya? Ya. Berarti peluang untuk nyampe ke 2080 makin gede. Jadi saya tetap pilih antara di situ. Stop loss di bawah 1825 dan target TP1 ada di 2660. Kemudian yang kedua ada TINS. Nah, TINS ternyata lanjut naik, lanjut higher low, lanjut menguat. Hari ini menguat 3,5%, tutup di 1175. Bagi yang udah punya barang, karena sempat dibahas kalau area 1020 sampai 1000-an itu adalah area beli ya. Jadi sempat dijemput di tanggal 23 April. Kalau udah punya barang ya di hold. Mudah-mudahan cepat lancar ke 1335 target TP2. Kalaupun ada nge-swing semoga nggak sampai ke bawah 1000. Kemudian kalau belum punya barang dan minat, ngantri boleh di 1090. Range yang di body candle merah inilah boleh ya. 1090 boleh. Stop lossnya itu di bawah 1000 lah ya stop lossnya. Kalau close di bawah 1000 sih saya prefer close-nya. Kemudian targetnya ini lagi OTW ke target TP2 dia di 1335 dan sudah ada change of karakter, berarti strukturnya udah nggak downtrend. Mudah-mudahan lancar ke 1335 dalam waktu yang nggak terlalu lama. Mudah-mudahan gitu ya. Yang ketiga ada Wirge. Si Wirge hari ini naik 4,6%. Oke, naik terus higher low candlenya, tutup di 91. Sebelumnya pernah ada dimension waktu market lagi jalan ya. Buat yang masih punya barang sih di hold nggak masalah. Semoga lancar paling nggak ke 96 100 gitu ya. Lancar sampai ke 100 mudah-mudahan. Buat yang belum punya barang dan minat, si Wirge boleh ngantri di sekitar 88 boleh. Terus stop lossnya itu di bawah 83 lah ya, di 82 gitu oke lah. Kemudian targetnya di sekitar 100. Jadi risk reward rasionya masih 1/2. Itu sih. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga, tentunya menggunakan fitur smart order. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.